مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa asaba 'alal a'mali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizati dhahirat allati hasalla min nurih wujudul kainat. Amma ba'd fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah setia pengajian malam Sabtu jamaah Masjid Mujahidin Bukit Palem. Insyaallah semuanya dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jamaah sekalian, kita sekalian tercatat ke dalam catatan hamba-hamba Allah yang ketika berdoa doanya dipenuhi, yang ketika memohon ampunannya dipenuhi, yang ketika ada hajatnya dikabul, yang ketika ada kesusahannya diganti dengan kemudahan, yang ketika ada kesedihannya diganti dengan kesenangan, yang ketika sakitnya diganti dengan kesehatan, dengan keagungan, kemuliaan, wasilah majelis ilmu. Semoga doa-doa kita tadi dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah, guru kita Haji Aziz dan juga orang tua kita, guru kita ya Nabi Abdullah Aidrus. Kita sama-sama doakan keduanya. Semoga senantiasa disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sayangi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, guru-guru kita yang lainnya, ustaz-ustaz kita yang lainnya, para mu'alim, para pengajar, para pendidik, semuanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Semoga senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lanjutan kitab Mukasyfatul Qurub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an. Beliau mu'alif atau pengarang dari kitab tersebut berkata, lanjutan dari perkataan beliau sebelumnya dalam bab yang ke-11, yaitu bab yang menerangkan, menjelaskan ketaatan kepada Allah dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya.
Wa fi Zuhrir Riyad disebut atau diceritakan di dalam kitab Zuhrur Riyad. Anna Musa alaihi salam kana lahu sadiqun ya'nasu bih. Disebut di dalam kitab Zuhrur Riyad bahwa Nabi Musa alaihissalam beliau punya sahabat yang selalu menemani beliau, yang selalu menyertai beliau, baik itu dalam keadaan susah, payah, bahagia, sulit. Dalam berbagai keadaan selalu bersama-sama beliau. Sahabat karib lah, sahabat dekat. Fagala'lah datayum. Nah, suatu hari sahabatnya tersebut sahabatnya tersebut berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Ya Musa, ud'ullaha ayyu'arrifani iya haqqa ma'rifatih. Wahai Musa, cobalah kamu berdoa pada Allah, pada Tuhanmu, mengenali Allah sebenar-benarnya pengenalan. Jadi sahabatnya Nabi Musa ini minta kepada sebenar-benarnya pengenalan yang hak, ma'rifat yang hak. Pada Musa alaihi salam, maka Nabi Musa pun memenuhi permohonan sahabatnya itu. Beliau berdoa kepada Allah sebagaimana yang diminta, sebagaimana yang dimohon. Pastujibalah, dan doa beliau dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa agar sahabatnya diberi pengenalan kepada Allah oleh Allah. Falahika sahibah bil jibal ma'al ruhus wa faqidah Musa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menemui sahabatnya tersebut yang saat itu sedang ada di gunung. Yang saat itu yang biasanya ada di gunung. Namun Sayyidina Musa alaihissalam tidak bisa menemukan sahabatnya tersebut yang biasanya ada di gunung dan berteman, berkumpul dengan hewan-hewan di sekitar gunung itu. Namun ketika hendak ditemui, saat itu Nabi Musa tidak menemukan sahabatnya tersebut. Sudah dicari kemana-mana, yang biasanya Nabi Musa menemui sahabatnya itu tidak ada. Faqala, maka Nabi Musa pun berkata, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, akhi wa muannisi fagiddu, ya Allah, saudaraku, sahabat sejatiku tak bisa aku temukan. Aku tidak bisa menemukan sahabatku. Aku kehilangan dia. Di mana dia?
tidak bisa aku temui. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah." Maka Allah pun menjawab Nabi Musa, "Ya Musa, man arafani haqqa ma'rifati la yashabu makhlukon abada." Wahai Musa, orang yang sudah mampu mengenaliku sebenar-benarnya, maka dia tidak akan bisa bersahabat dengan makhluk selamanya. Orang yang sudah mengenaliku sebenar-benarnya, maka dia tidak akan bisa bersahabat, berkumpul, bergaul dengan makhluk selamanya. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kisah yang dimuat di dalam kitab Zuhrur Riyad. Wajah fil ahbar, demikian juga dalam beberapa hadis disebut anna Yahya wa Isa alaihi salam kana yamsiyani fis-suq. Disebut bahwa Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam kedua-duanya sedang berjalan di suatu pasar. Pasodamat huma imro'atun. Kemudian ada seorang perempuan berpapasan dengan beliau berdua. Lagi jalan, papasan, berlewatan papasan dengan beliau berdua, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Faqala Yahya, Nabi Yahya pun berkata, "Ma sa'artu bidalik." Ma sa'artu bidalik. Aku tidak merasakan berpapasan dengan perempuan itu. Jadi beliau tidak merasa berpapasan dengan seorang perempuan. Faqala Isa, lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, "Subhanallah, badanuk ma'i wa qalbuk ain." Subhanallah, badan kamu ada bareng aku, ada bersamaku, tapi hatimu kemana? Masa iya tidak ngerasain? Tidak merasa tadi kita papasan? Kata Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Yahya. Faqala, lalu Nabi Yahya menjawab, "Ya ibnal khalah, wahai putra bibiku, lau itma'anna qalbi ila ghairi rabbi tarfata'an ladanantu anni ma'araftullah." Putra bibi itu berarti sepupu ya. Wahai sepupuku, jika hatiku merasa nyaman, merasa tenang pada selain Tuhanku, pada selain Allah, walaupun hanya sekedip mata, jika hatiku merasa nyaman, merasa tenang dengan selain Allah walaupun hanya sekedip mata, ladonantu anni ma'arafullah, maka tentu aku belumlah mengenal Allah. Ya Allah, sekejap mata merasa nyaman dengan selain Allah,
itu berarti aku belum mengenal Allah. Kata siapa? Kata Nabi iya kata kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa yuqalu kemudian dikatakan sidqul ma'rifah ayyutalliqad dunya wal uqba wa yatajarradu lil maula. Ma'rifat pengenalan kepada Allah yang sesungguhnya adalah melepas, artinya tidak menjadikan dunia dan akhirat sebagai tujuan, tapi ia wa yatajarradu lil maula, hanya mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala, mengosongkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang jadi tujuannya. Maka bagi seorang arif, dia beramal, maka tujuan dari amalnya bukanlah surga, bukanlah pahala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia takut, ada rasa takut terhadap maksiat yang dilakukan, maka ketakutannya itu bukan neraka, tapi yang ditakutkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar, memetik nasihat. Setidaknya kita tahu bagaimana para pecinta, para asyikin dari generasi salaf soleh, kondisi spiritualnya itu bagaimana, sehingga kita bisa mengambil teladan, paling tidak menjadi wa'is, motivasi untuk kita. Wa yaskura min syurabil mahabbah, dan sebenar-benarnya pengenalan makrifat yang sejati, pengenalan pada Allah yang sejati, dia mabuk dari minuman kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yasfu illa inda ru'yah, maka dia tidak sehat, dia tidak siuman dari mabuknya, dia tidak waras kecuali manakala ia melihat, menyaksikan yang dicintainya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ala nurin min rabbih. Ia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jiwanya disinari oleh cahaya bimbingan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalut oleh nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia berjalan, ketika dia melihat, ketika dia mengambil, ketika dia bertindak, itu senantiasa dengan keredoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Babusani, tuntas bab yang ke-11. Nah, sekarang meningkat pada bab yang ke-12. Al-Babusani asyar, bab yang ke-12, fi dzikri iblis wa adzabih. Dalam bab ini mu'alif akan menceritakan, menjelaskan tentang iblis dan siksaannya. Iblis laknatullah alaih dan siksaannya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tawallau, di dalam surah Al-Imran ayat 32, jika mereka berpaling, ay a'radu an ta'atillah wa rasulih, yaitu jika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya,
Fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yakni la yaghfiru lahum, yakni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu taubatahum, yaitu yang dimaksud Allah tidak menyukai orang-orang kafir, yaitu Allah tidak akan mengampuni mereka dan Allah tidak akan menerima taubat mereka. Kama la yaqbalu taubata iblis, sebagaimana Allah tidak mau menerima taubatnya iblis. Likuprih, karena kekufurannya iblis, wastikbari, dan karena ketakaburannya iblis. Watada ala Adam alaihissalam, dan Allah menerima tobatnya Nabi Adam alaihissalam li'annahu aqarra ala nafsih bin dambi, karena Nabi Adam mengakui dosa yang dilakukannya, merasa mengakui dosa yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya. Maka di antara termasuk ketakaburan yang ketakaburannya levelnya lumayan tinggi, sebagaimana takaburnya iblis, tidak mau merasa salah, tidak mau mengakui salah. Hati-hati, itu sifatnya iblis. Dia termasuk ketakaburan, kesombongan yang levelnya tinggi. Wa nadima alaih, dan Nabi Adam mau mengakui dosanya dan juga menyesal terhadap kesalahan, terhadap dosa yang beliau lakukan. Walama nafsah, Nabi Adam mau mencela dirinya karena dosa, menyalahkan dirinya karena melakukan dosa. Sedangkan iblis tidak mau. Iblis tidak merasa salah. Wa ilam yakun dan ban hakikatan, walaupun secara hakikatnya dosanya itu bukanlah suatu dosa, kesalahannya itu bukanlah suatu dosa. Li'anal anbiya alaihissalam maksumun, karena para nabi alaihissalam maksumun, beliau-beliau itu semua maksum, terjaga dari dosa. Dan Nabi Adam adalah termasuk salah satu dari para nabinya Allah. Jadi dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam pada dasarnya secara hakikatnya adalah bukan suatu dosa, tapi Nabi Adam tetap merasa bersalah, tetap merasa bersalah, padahal beliau maksum. Ini sifat madmumah, sifat teladan, sifat yang harus dicontoh oleh kita, bukan malah mencontoh sikap iblis, tidak mau merasa salah, tidak mau mengakui kesalahan. La taqa'u minhum al-maksiyah. Orang maksum itu para nabi, para anbiya wal mursalin maksumun, sehingga mereka tidak tersentuh maksiat, artinya tidak melakukan maksiat abadan selamanya. La qabla nubuwah wala ba'daha, baik itu sebelum kenabian dan juga setelah kenabian. Allah jaga. Alas sahih, menurut kaul keterangan yang sahih. Lakinna ala surati dambi walidalik qala
huwa wa hawa alaihi salam rabbana dolamna ambusana, sebagai ungkapan merasa salah apa yang beliau lakukan, sikap beliau Nabi Adam alaihissalam dan juga Sayyidah Hawa. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbana dolamna ambusana, wahai Allah Tuhan penciptaku, kami telah mendalimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, bila mana engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, latakunanna minal khasirin, maka tentu kami ini, kata Nabi Adam, adalah termasuk orang-orang yang merugi. Nabi alaihissalam, maka Nabi Adam pun menyesali atas kesalahan yang beliau lakukan. Wa asra bi taubah, dan segera bertobat, cepat-cepat bertobat beliau. Walam yaknat min rahmatillah, dan beliau tidak putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak merasa putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus memohon ampunan kepada Allah, disertai penyesalan terhadap kesalahan yang dilakukan. Dan ini adalah salah satu rukun tobat. Rukun tobat. Jadi kita juga ketika tobat, selain memohon ampunan kepada Allah dengan bacaan istighfar, juga harus say goodbye, harus ucapkan selamat tinggal dengan dosa kita, putus hubungan dengan dosa kita, ya, say goodbye, udah dadah gitu. Artinya tinggalin, jangan datengin lagi tuh kesalahan. Putus hubungan, jangan sama nyamuk doang putus hubungannya, ya. Selain memohon ampunan kepada Allah dan juga menyesal dengan dosa yang dilakukan, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam. Wa iblis lam yakirra ala nafsi binudub, sebaliknya iblis tidak mau mengakui dosa dirinya. Iblis tetap aja merasa nggak salah. Nah, kita kalau selalu merasa nggak salah, ada tanda tanya, ya. Mudah-mudahan tidak, ya, kita dijauhkan dari sikap iblis. Alhamdulillah. Walan yandam alaiha, dan iblis tidak pernah menyesali kesalahan yang dia lakukan. Iblis tidak pernah menyesali dosa yang dia lakukan. Walam yalumma nafsah, dan iblis tidak mau menyalahkan dirinya, mencela dirinya. Walam yasra' bitaubah, dan juga tidak mau buru-buru tobat, tidak mau segera tobat. Wa qanata min rahmatillah, dan iblis ini putus asa dari rahmat Allah. Wa takabbara, bahkan sombong. Paman kana lahu mislu hali iblis, maka barang siapa orang yang keadaannya seperti iblis, ingat tadi bagaimana iblis. Satu, tidak merasa salah. Dia tidak merasa tidak mau menyesal dengan kesalahannya. Kemudian tidak segera tobat dan tetap sombong. Nah, orang yang seperti itu lam tuqbal taubatu, maka tobatnya tidak diterima. Wa man kana haluh mislah hali Adam, sedangkan orang yang keadaannya seperti Nabi Adam alaihissalam, qabilallahu taubatah,
Allah menerima tobatnya. Tobatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna kulla maksiatin asluha minasyahwat. Karena maksiat itu pada dasarnya asalnya adalah syahwat. Asalnya maksiat itu adalah syahwat. Fa innahu yurja ghufranuha. Dan itu ada harapan diampuni. Wa kullu maksiatin asluha minal kibir. Sedangkan asal pokok maksiat adalah dari takabur. Fa innahu la yurja ghufranuha, dan takabur ini tidak ada harapan diampuni. Jadi makanya takabur itu bahaya. Orang yang takabur sampai kapanpun dia tidak akan merasa salah. Dan orang yang tidak mau merasa salah sampai kapanpun tidak akan ada pembenahan dalam dirinya. Wa maksiatu Adam aslumina syahwat, dan maksiatnya Nabi Adam asalnya syahwat. Wa maksiatu iblis, sedangkan maksiatnya iblis asluha minal kibir, asalnya dari takabur. Semoga sifat-sifat iblis ini Allah jauhkan dari kita. Jangan didekatkan dengan kita, bahkan jangan sampai terhisap oleh kita. Adanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengistimewakan kita semua sama-sama kita tutup majlis kita ini dengan doa majlis. Ya Rabbana taqabbal minna wa anna wasrafna ala تغسل كل رحمة واستر لنا العورات وآمن بالروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الكرام وكل ذي محبة غيرة الصلاة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسفا فضلا وجودا لكن سبي منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سلمي صلى وسلم ربي عليه وجهه وآله وصحبه عند قصصه والحمد لله بالبر والثناء والحمد لله بالبر والثناء الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد يا بارك الحق يا كاشف الحق يا مليك يغفر ويرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.